Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang alhamdulillah kita dipilih sebagai orang-orang yang beriman di tengah banyaknya kekufuran. Kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan di tengah banyaknya kemaksiatan. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang menyempatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah banyaknya orang-orang yang dilalaikan mengingat Allah. Dan di pertemuan kali ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada jiwa kita untuk bisa duduk sejenak mendengar dari kalam Allah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengannya menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Karena tidak ada jalan untuk menempuh jalan yang lebih baik dalam kehidupan seorang hamba kecuali dia mendekatkan dirinya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, mendekatkan dirinya kepada jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan, tidak ada pilihan kecuali untuk mempelajari keduanya, agar semakin dekat kematian seorang hamba, semakin dekat kedekatannya kepada Allah. Semakin dekat kematian seorang hamba, maka semakin ia mengenal jalan Rasulnya, yang dengannya dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tuntutan dalam kehidupan. Karena kehidupan hanya sekali, maka hiduplah menjadi lebih berarti. Karena kehidupan hanya sekali, maka jangan menjadikan kehidupan hanya berlalu tanpa arti. Tapi hiduplah menjadi kehidupan yang lebih baik. Lebih baik di sisi Allah, lebih baik untuk diri sendiri, lebih baik dari keluarga yang ditinggalkan, dan lebih baik untuk masyarakat yang ada di sekitar. Dan sebagaimana di pertemuan kita, dari pertemuan sebelumnya, kita mengkaji dari ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana menjadi seorang mukmin, muhsin, menjadi orang-orang yang terbaik. Kita telah mengkaji dalam terbaik dalam akidah, terbaik dalam ibadah. Insyaallah taala akan ada waktunya bagaimana terbaik dalam akhlak, khususnya dalam ibadah. Kita telah mengkajikan bagaimana terbaik dalam salat. Kita telah mengkajikan bagaimana menjadi terbaik dalam puasa, bahwa puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, dan yang paling terbaiknya ketika di bulan Muharram. Karena sebaik-baik puasa yang dilakukan setelah puasa Ramadan adalah puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi syahrillahi al-Muharram, yaitu puasa di bulan Allah, di bulan Muharram. Adapun di pertemuan kali ini kita akan melihat dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana terbaik dalam doa. Doa adalah senjata seorang mukmin. Doa akan menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa menjadikan kekuatan dari kelemahan. Doa menjadikan jadi jalan keluar walaupun semua jalan telah buntu. Maka doa ini tidak bisa diremehkan. Doa ringan diucapkan, tapi dampak pada kehidupan sangat besar, sangat berat, sangat menentukan seorang hamba sukses pada kehidupan dunia alam barzah akhiratnya atau celaka. Maka dari itu doa yang paling terafdalnya seseorang berdoa dengan ia mengangkat tangannya. Semakin tinggi dia mengangkat tangannya, maka semakin afdal, menunjukkan semakin butuhnya kepada Allah. Yang kedua, dalam doa yang paling utamanya khususnya di waktu paling terafdal adalah di sepertiga malam.
Disitulah Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi, mengabarkan, siapa yang berdoa kepada Aku saya akan beri, siapa yang memohon ampun saya ampuni. Tidakkah kita semuanya menginginkan diampuni dosa kita? Tidakkah kita semuanya memiliki hajat, kekurangan? Maka kembali kepada Allah yang Maha Kaya. Maka dari itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Abu Dzar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jawful lailil akhir ad-du'a fihi afdal au arja au nahwi hadza." Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa di akhir malam itu lebih diafdal, lebih diharapkan diterimanya doa seorang hamba. Dan doa yang paling terafdal adalah doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa padanya. Di antara doa yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa padanya adalah doa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah yang musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Ya Allah yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Jadi doa yang paling terafdal ini, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa padanya, lebih banyak dibanding doanya dari Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun ini doa di antara doa yang terafdal, tapi yang paling terbanyak Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa hatinya dipalingkan kepada ketaatan dan dipalingkan dari kemaksiatan kepada Allah. Karena kalau seseorang hatinya senantiasa terpaut pada ketaatan, terhindar dari kemaksiatan, maka di situ paling diijabahnya doa. Karena tidak ada yang menghalangi doa seorang hamba kecuali dosa. Dan tidak ada yang paling menembus doa seorang hamba untuk dikabulkan kecuali ketaatan kepada Allah. Maka siapa yang menginginkan doanya cepat tembus, langsung dijabah, tambah ketaatannya, jauhi kemaksiatan, karena kemaksiatan yang menghalangi doa seorang hamba. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.